di atas dak lengkung yang ketebalannya cuman 4 cm, ada yang 5 cm. Simbok, Bapak, niki yogane jenengan dereng saged wangsul berbunga dan oke, teman-teman, selamat datang di channel saya kembali. Ini buah tetangga, teman-teman. Buah mangga si mana lagi. Buahnya besar, ini hampir 1 kilo kemungkinan nanti kalau masaknya. Dan ini saya bertani, teman-teman. Bertani itu yang jelas modalnya dengkul sama pacul, ya main otot-otot saja. Ini contohnya, ini jagung yang sudah saya tanam, sebagian ditotoli ayam. Nah ini, dan ini buah pisang, teman-teman, tanam kemarau, jadi kuntet, buahnya nggak bisa besar, tapi insya Allah nanti kalau sudah ada anaknya banyak, kita pindahkan ke belakang, jadi halamannya nanti luas, dibikin taman-taman yang ada ide saya, teman-teman. Dan ini ubi hias, teman-teman. Ini warnanya kayak gini, teman-teman, ubi hias. Ini tanaman jagungnya, ini sudah tumbuh di depan rumah. Ini muncul ubi sile, ini ubi madu. Dan ini jagung saya tanam di sekelilingnya. Ini saya sambil kerja bikin rumah, teman-teman. Jadi kita berguyur dari hasil madu, kita coba tanam ubi sile, muntul ubi madu yang manis luar biasa. Nanti yang siap dipindahkan ke belakang. Ini yang sudah saya tebang buahnya. Dan ini sangat mengenaskan, buahnya kecil-kecil, teman-teman. Cabai yang sudah saya tanam, teman-teman, ini baru 3 hari yang saya pindah, saya tanam. Insya Allah nanti buahnya lebat. Ini pisang yang sudah saya masukkan konten. Nah, pisang rojo temen. 1, 2, 3, 4. Tanam kemarau dapat 4 sisir. Yang ini agak lumayan besar, teman-teman. Ini pisangnya, ini rojo temen. Banyak semut rang-rang. Jadi tunggulnya setelah saya pumpung, saya ambil daun-daun dan ranting-rantingnya saya bakar, teman-teman. Ini di belakang rumah tanam yang jelas cabai sama kacang sayur, yaitu tumpang sari. Apabila nanti kacang sayurnya itu sudah mati, cabenya siap berbuah. Jadi jenisnya saya itu yang jelas di belakang rumah ini posisinya, teman-teman. Rumah yang belum jadi. Saya tidak malu karena ini suatu profesi saya, kreasi saya yang jelasnya itu keliling hutan. Jadi saya sangat bersyukur. Jadi orang tua saya yang jelasnya biar tahu keadaan anaknya gimana, yang sudah mencari berkeliling, yang jelasnya akhirnya ketemu. Kula sakniki teng wingking griya, Mbak Pak. Ini sudah berbunga. Ini yang hidup di dalam rumah saya. Saya pindahkan, akhirnya dia sudah berbunga, sudah kembang. Insya Allah nanti nggak lama bisa petik panen. Jadi inilah sedikit demi sedikit, yang jelasnya ini sudah mungkin ada 500 batang cabai yang saya tanam. Ini kamera dekat. Nah, ini kacang sayur. Ini cabai yang baru dimindah. Sini. Nah, ini sekitar 10 hari pindahkan, dikarenakan bibitnya itu kan kecil banget. Jadi dalam rumah mau saya plester, yang sudah saya atapin itu yang sebelah sini itu sudah mau saya plester, jadi ada bibit cabai, jadi saya pindahkan. Kreatif saya ini, teman-teman. Kacang sayur yang sudah saya tanam, alhamdulillah 99% hidup semua dari yang saya tanam karena banyak penghujan. Dan ini tinggal menyemai terong, yang jelasnya ini terong lalap, benih unggul bintang Asia Kenari. Ada 1 terong
yang tumbuh juga dalam rumah teman-teman. Jadi saya pindahkan, akhirnya ini hidup. Tapi daunnya masih bolong-bolong, saya belum menggunakan insektisida teman-teman. Ya, ini cuman masih modal dengkul, ya macul. Yang penting bisa bermanfaat nantinya dimakan untuk keluarga dulu. Kalau untuk berjual nanti dulu. Insya Allah kalau yang ini nanti bisa berjual. Cabenya, kacang sayurnya insya Allah bisa berjual. Bayam potongnya teman-teman nih, bayam potong. Ini juga baru saya pindahkan, dapat di sana sebatang saya pindahkan ke sini, dapat sana sebatang saya pindahkan ke sini, akhirnya dapat segini. Ini asli pindah-pindah, belum dari semai-semai bukan. Oke teman-teman, ini saya dalam ketinggian 3 meter. Ini saya di atas dak lengkung yang ketebalannya cuman 4 cm, ada yang 5 cm. Jadi kalau ada yang mau jenisnya seperti dakpet itu minimal 5 cm. Dan untuk pas nanti dalam perapian menjadi yaitu 6 cm. Jadilah ini ide kreasi saya. Ini yang saya berdiri di sini teman-teman. Ini dalam besinya saya habis untuk khusus dakpetnya. Ini 16 batang besi 8 in. Dan kalau yang ini habis 11 batang dalam kelebaran 2,5 meter, panjangnya 3,5 meter. Ini saya memperirit. Tapi kalau untuk sebuah ketahanan bagus yang seperti ini, kalau sudah saya perhatikan nih teman-teman, ini habis semennya itu 4 sak kurang sedikit. Dan kalau yang ini habis 3 sak. Dan kalau yang bagian ininya teman-teman, bagian ini cuman habis besi 5. Tapi saya menggunakan besi cincin yang 6 in kecil-kecil itu ada sisa-sisa. Jadi saya manfaatkan, akhirnya bisa dalam kelebaran mungkin 150 lah untuk bersihnya dakpetnya. Jadi inilah saya, bila nanti ada suatu keberhasilan, kemungkinan saya agar berminat jelasnya bikin rumah tanpa harus pakai atap, jenisnya seng ataupun genteng. Yang jelas saya sudah bisa merasakan lah perbandingannya itu. Jadi inilah ide-ide saya teman-teman. Dan buat teman-teman kalau misalnya menggunakan jenisnya dakpet, itu ada kebocoran teman-teman ya. Tak usah bingung, tak usah risau, yang penting dikasar. Setelah itu nanti untuk titik hasil akhirnya untuk dakpet itu dikasih aquafrog. Dan ini teman-teman, biar orang tua saya tahu yang sudah mencari jenisnya, saya mohon maaf sekali. Saya ngonten sekaligus ingin membahagiakan orang tua yang sudah susah payah mencari karena belum bisa pulang dikarenakan biar tahu sendiri. Ini yang tinggal separuh badan, yang jelasnya untuk bagian waletnya. Kagem simbok bapak niki yogane jenengan dereng saged wangsul. Jelase niki pengen ngerampung nih apa cita-citane yogane sampean. Iki wis wayahe dibongkar. Ya engko nek enek hasil meneh ya diguyuri meneh. Jadi inilah teman-teman, kita nggak usah malu jenisnya ataupun gengsi malu tidak akan bisa bikin kita terbebas. Jelasnya kita perlu perjuangan. Kalau yang seperti ini teman-teman, mohon maaf, ini
Karena saya ngecornya tuh mendadak, habis dikejar-kejar hujan. Jadi ini kurang sempurna kalau bagian bawahnya. Dikarenakan saya ngejar cepatnya, nanti tinggal diulang kembali dengan adonan sebiasa atau adonan cor juga nggak apa-apa. Tinggal melepas, tinggal meninggikan sekitar 170. Nanti bagian panggung sirip 150, jadi pas, tidak ngenain kepala. Itulah. Nah niki kagem simbol lan bapak yugane jenengan, pokoknya nyuwun kalepatan ingkang kathah. Luka pedang ada harapan sembuh, luka hati kemana obat hendak dicari. Jika ada kata-kataku yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Sedikit demi sedikit mencari rezeki di tengah hutan untuk bikin rumah sendiri dan dikerjakan sendiri. Hasil mengumpulkan hasil madu. Selalu banyak rintangan, sendirian, tersesat dan ketemu jenis berbahaya. Binatang buas, berbisa, tapi masih tetap saya lakukan berjalan menyelusuri hutan. Terkadang sesat hanya mengandalkan kompas. Kehujanan dan banyak rintangan lain. Inilah saya memberikan contoh. Aku hanya memiliki warisan tulang petani, hanya kemampuan, hanya tingkat sekolah dasar. Umur kian bertambah, usia makin berkurang. Tak bisa kita jalankan berjamaah di masjid karena aktivitas, misalnya jenisnya kemalaman. Saya berharap bisa jalankan makmuman di rumah bersama keluarga. Dan buat ibundaku yang lagi sakit, inilah kreasi anakmu. Walaupun belum sepenuhnya jadi rumah, tetapi saya tetap akan selalu berusaha dan berdoa untuk kesembuhanmu, Ibu. Semoga dirimu cepat sembuh dari sakitmu. Amin ya robbal alamin. Dan aku meminta doamu, Ibu, untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikejar beruang madu, ingat istri masih cantik. Pada suatu hari, sore hari, ketika saya makan 3 macam, yaitu cabai, garam, micin, alias sambal 3 macam. Bahasa kerennya sambal korek alias sambal urap. Karena sibuk mencari sarang madu musim kemarau, tidak ada yang jualan keliling. Istriku marah dan menyuruhku cari ayam hutan. Setelah makan, istriku berkata, "Sono cari ayam hutan." Jawab saya, "Oke istriku." Siap istriku tercinta. Istriku langsung mempersiapkan peralatan, yaitu baju lengan panjang yang biasa saya untuk mengambil madu, dan kantong plastik, senapan angin kejelup. Setelah selesai makan, saya langsung bergegas berangkat menuju tempat banyak ayam hutan. Dan setibanya di tempat tersebut, saya mengeluarkan kantong plastik dan saya mengambil 2 buah senter. Setibanya di tempat saya berjalan, bergegas menuju tempat banyak ayam hutan. Dan tiba-tiba saya mengambil senter tersebut. Saya mendengar suara ayam hutan berkokok. Perlahan-lahan
saya mendatangi, mendekati suara ayam kokok tersebut, dan perlahan-lahan semakin dekat, dan saya berhenti bersembunyi menunggu gelapnya hari, dan ditemani nyamuk yang nakal. Walaupun digigit, saya bertahan. Setelah waktu malam hari udah gelap, saya mengambil 2 senter itu. Senter saya hidupkan dan saya taruh di kayu cabang dan mengarah ke arah ayam berkokok. Di baling-baling pepohonan di mana ayam hutan itu tidur. Setelah itu, saya mengambil senter satunya dan langsung mencari ayam tersebut, dan tak lama kemudian ada suara wok wak wok wak dari kejauhan, dan suara itu semakin dekat dan berbunyi wok wak wok wak, dekat ke arah aku, sekitar suara 5 meter dari ayam hutan tidur. Semakin dekat suara itu, semakin dekat, banyak ranting-ranting yang patah. Saya berpikir dan saya putuskan mengeluarkan ajian, di mana saya udah biasakan ajian kutu Melayu. Sebelum saya mengeluarkan ajian kutu Melayu tersebut, saya mengambil senter satunya dan saya matikan senter satunya. Setelah itu saya mengeluarkan kutu Melayu dan mengambil langkah 1000, kabur gedabak gedubuk sambil guling-guling, terjatuh dan terus berlari mengarah motor tersebut. Dan setibanya di motor, saya engkol-engkol motor dengan buru-buru. Saya engkol motor tersebut berulang kali tidak hidup. Karena rasa takutnya motor saya dorong, apa yang terjadi? Motor saya dorong cuman mutar karena saya lupa kunci setang. Wah, baru sadar, pantesan motor diengkol tidak hidup, rupanya terkunci setang. Langsung saya ambil kunci motor dan saya kontak motor, langsung saya engkol. Brung, neng, dan motor langsung saya gas-gas dan klakson, tin, kebut-kebutan dan maksimum dengan kecepatan 40 km per jam. Dengan rasa takut dikejar beruang. Setelah menjauh dari tempat beruang, saya baru sadar sebelum setibanya di rumah. Wah, makan sama sambal 3 macam lagi ini saya. Dan setelah setibanya di rumah, sang istri langsung menyambut dengan senyuman dan menyapa. "Kenapa kok ngos-ngosan? Mana ayamnya, Kasta?" kata istri saya. Dan saya menjawab, "Saya hampir diterkam beruang. Untung saya selamat. Tadi ada beruang madu, sayangku. Mungkin mencium aroma madu. Semalam kan saya mengambil madu dan pakaian mengambil madu belum dicuci, sayangku." Istriku langsung bergegas mengambil pakaian tersebut yang saya lepas dan langsung mencucinya. Inilah bagian kisahku. Pencuri madu hendaknya
Pakaian harus bersih, hati dan pikiran apalagi. Ingat, dikejar beruang, istri masih cantik dan anak masih kecil. Dan titik curhatan istri terakhir, jika saya mati, kata istri saya, aku janda lagi. Teman-teman, ini karena kan semennya itu kurang, jadi udah sore, waktunya kita nyiram tanaman. Saya pupuk siram menggunakan mutiara. Insya Allah nanti buahnya lebat, yang jelas bisa untuk tambahan-tambahan. Jadi saya mau nyiram. Dan terong lalapnya sudah disemai, teman-teman. Sudah selesai. Setelah 1 minggu ditanam kacang sayurnya, teman-teman, maaf salah, kacang sayur ini semakin ada perkembangan. Semoga nanti memuaskan dan memuaskan sesuai yang kita inginkan. Semakin gemuk, semakin tinggi dan semakin tinggi, berbunga dan akan menjadi berbuah pedas seperti pedasnya cabai. Kacang sayur yang kita tanam 40 hari akan merasakan panennya, teman-teman.